Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, saya Siti Fatimah Az-Zahro dari Manajemen F. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai langkah strategis Indonesia menuju peradaban Islam modern. Sebelum membahas bab itu, saya terlebih dahulu akan membahas materi mengenai masuknya Islam di Indonesia. Jadi, masuknya Islam di Indonesia terbagi menjadi 4 perantara. Yang pertama yaitu berita Arab, yang kedua dari berita Eropa, yang ketiga berita India, dan yang terakhir adalah berita Cina. Dan sangat mohon maaf sekali teman-teman, pada bab ini saya tidak menjelaskan bagaimana masuknya Islam di Indonesia melalui perantara dalam negeri. Baik, masuknya Islam di Indonesia melalui berita Arab. Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7 Masehi yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat, termasuk Selat Malaka pada waktu itu. Hubungan pedagang Arab dengan Kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya para pedagang Arab untuk Kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Zabak, Zabai, atau Sirbusa. Pendapat ini dikemukakan oleh Crawford, Kaiser, Neyman, dan Hollander. Syekh Muhammad Naqaib Al-Atas dalam bukunya yang berjudul Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu dan mayoritas tokoh-tokoh Islam di Indonesia seperti Hamka dan Abdullah bin Nuh. Bahkan, Hamka menuduh bahwa teori yang mengatakan Islam datang dari India adalah sebagai sebuah bentuk propaganda. Baik, untuk berita Eropa. Berita ini datangnya dari Marco Polo tahun 1292 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia ketika ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalan laut. Ia dapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dari perjalanan itu, ia singgah di Sumatera bagian utara. Di daerah ini, ia menemukan adanya kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra dengan ibu kotanya Pasai. Di antara sejarawannya, menganut teori ini adalah C. Snoch Hergreun, W. F. Stutterheim, dan Bernard H. M. F. Leakey. Untuk berita India, berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peran penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena di samping berdagang, mereka aktif juga mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpainya, terutama kepada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Teori ini lahir selepas tahun 1883 Masehi dibawa oleh C. Snoch. Pendukung teori ini diantaranya adalah Dr. Gonda van Ronkel, Marician, R. A. Kern, dan C. A. O. van Nieuwenhuis. Untuk berita Cina, berita ini diketahui melalui catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng-ho. Ia mengatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. T.W. Arnold pun mengatakan para pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ketika mereka mendominasi perdagangan darat timur sejak abad awal Hijrah atau abad dan ke-8 Masehi. Dalam sumber-sumber Cina disebutkan bahwa pada abad ke-7 Masehi seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera disebut Taksih. Menginjak materi yang selanjutnya yaitu Indonesia penduduk Islam terbesar di dunia. Indonesia adalah negara memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat muslim mencapai 207 juta orang.
Sebagian besar menganut Islam aliran Sunni. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia, dan juga mengimplementasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam, hampir 90% dari populasi Indonesia. Namun, kendati mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Justru Indonesia adalah sebuah negara sekuler, demokratik, tetapi dengan pengaruh Islam yang kuat. Sejak awal berdirinya negara ini, sudah ada banyak perdebatan politik mengenai dasar ideologi negara Indonesia. Sejumlah kelompok Islam konservatif, termasuk sejumlah partai politik, berpendapat bahwa Indonesia seharusnya menjadi sebuah negara Islam. Namun, karena ada puluhan juta penduduk non-Muslim, apalagi banyak penduduk yang menganut Islam di Indonesia, bukan orang Muslim yang mempraktekannya dengan sangat ketat, nominal Muslim. Berdirinya sebuah negara Islam sekaligus penerapan hukum syariah selalu dianggap sebagai pemicu perpecahan dan separatisme. Bahkan partai politik yang mendukung pendirian negara Islam di Indonesia belum pernah sempat meraih suara mayoritas penduduk sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia. Bahkan berdasarkan hasil pemilihan setelah Orde Baru Soeharto, partai-partai Islam yang konservatif sepertinya justru kehilangan dukungan dibandingkan partai-partai sekuler, dan karena itu tampaknya kecil kemungkinan bahwa Indonesia akan menjadi negara Islam di masa mendatang. Namun, memang benar bahwa aliran Islam yang konservatif dalam masyarakat Indonesia tampaknya sempat meningkatkan pengaruhnya terhadap politik regional dan politik nasional sejak 2007 proses Islamisasi di Indonesia, atau tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Baik, untuk yang selanjutnya adalah peradaban Islam modern di Indonesia. Pembaharuan dalam Islam muncul karena mempunyai tujuan, yaitu untuk membawa umat Islam kepada kemajuan. Sebab pada periode pertengahan umat Islam sudah sedemikian tertinggal jauh di belakang peradaban Barat. Salah satu indikatornya adalah ekspedisi Napoleon Bonaparte di Mesir yang berakhir tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam. Kaum muslim di Turki saat ini jadi pusat khalifah, dan Mesir terasakan kemunduran dan kelemahan umat Islam. Di samping kemajuan kekuatan Barat, sedangkan pada masa modern ini keadaan malah menjadi terbalik. Justru umat Islamlah yang ingin belajar dari Barat lantaran kemajuan bangsa Barat dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradabannya. Potret keluguan sekaligus ketertinggalan umat Islam sebagai dimaksud jelas menyeruakan bangkitnya kesadaran bahwa keadaan umat Islam sudah demikian tertinggal jauh di belakang peradaban Barat. Para pemuka Islam kembali mengeluarkan pemikirannya bagaimana caranya membuat Islam kembali maju sebagaimana pada periode klasik. Artinya mereka berusaha menggerakkan umat Islam untuk memperbarui kehidupan serta mendorong mereka untuk mengusir dominasi kekuatan asing di negeri-negeri Islam. Para tokoh pembaharuan Islam itu diantaranya adalah Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Mereka ini adalah dua dari beberapa tokoh pembaharuan Islam yang pengaruh pemikirannya tersebar luas hingga ke Indonesia. Muhammad Abduh adalah guru dari Rashid Ridho yang lahir pada tahun 1849 Masehi atau 1266 Hijriah di sebuah desa di Mesir Hilir. Ayahnya bernama Abdul Hasan Khairullah dan ibunya masih memiliki silsilah sampai ke Umar ibnu Al-Khattab. Semasa kecilnya, Muhammad Abduh juga belajar membaca dan menulis Al-Quran. Namun, setelah remaja, ia bosan dengan proses belajar dan menggunakan metode tradisional menghafal di luar kepala. Muhammad Abduh menginginkan proses belajar yang modern, seperti sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Hal inilah yang membuat Muhammad Abduh merasa bahwa umat Islam mengalami kemunduran.
Salah satunya karena aspek pendidikan yang stagnan. Setelah menanamkan belajar di kampungnya, ia meneruskan studi Al-Azhar. Di Kairo yang menjadi pusat Universitas Al-Azhar, Muhammad Amduh mulai mengemukakan pemikiran pembaharuan Islam. Sedangkan Rashid Ridho memiliki nama lengkap Muhammad Rashid Ibnu Ali Ridho Ibnu Muhammad Syam al-Din al-Qalamuni. Ia lahir di desa bernama Qalamun, yang tidak jauh dari kota Tripol, Libanon pada tanggal 27 Jumadil Ula tahun 1282 Hijriah atau tahun 1865 Masehi. Ayahnya adalah seorang ulama dan penganut terkenal Syadziliyah. Dalam garis silsilah Rashid Ridho masih keturunan Al-Husain Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib yang merupakan anak dari Ali Ibnu Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra sekaligus cucu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ia memakai gelar Sayyid ini di depan namanya. Semasa kecilnya, ia pun sudah dimasukkan madrasah untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Mengenai pemikiran pembaharuan Islam, Rashid Ridho, ia belajar dan mengadopsi pembaharuan dari gurunya Muhammad Amduh. Kedua pembaharuan ini memiliki kesamaan pemikiran jika disatukan. Pemikiran-pemikiran pembaharuan mereka yang pertama mengenal pemberantasan kejumutan umat Islam pada periode pertengahan tengah mengalami kemunduran. Dalam kata, jumud yang memiliki arti keadaan, membeku keadaan statis, berjalan di tempat yang tidak ada perubahan. Hal inilah yang membuat umat Islam tidak menghendaki perubahan dan tidak menerima perubahan. Sebab lain ialah karena umat Islam tidak kenal ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa pada kemajuan. Hal ini harus disingkirkan karena akan menyebabkan umat Islam semakin tertinggal dari dunia barat. Pemikiran selanjutnya yaitu memberantas bid'ah. Muhammad Amduh dan Rashid Ridho melarang umat Islam berlebihan dalam memuja syekh dan wali. Kepatuhan membuta kepada ulama. Taklid kepada ulama terdahulu akan menjerumuskan umat Islam kepada kesesatan. Munculnya bermacam-macam bid'ah ke dalam Islam akan membuat umat Islam lupa akan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Selanjutnya, mereka melanjutkan terbentuknya ijtihad, di mana ajaran-ajaran asli haruslah disesuaikan dengan masa modern, yaitu dengan adanya interpretasi baru. Maka dari itu, pintu ijtihad perlu dibuka. Ijtihad bagi mereka perlu dilakukan sesuai dengan sumber asli dari ajaran-ajaran Islam Al-Quran dan Hadis. Namun ijtihad yang dimaksud adalah problem yang terkait dengan muamalah yang ayat dan hadisnya bersifat umum. Hukum kemasyarakatan. Hukum kemasyarakatan ini yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman mengenal bidang ibadah tidak dipedulikan ijtihad. Karena ini merupakan hubungan manusia dan Tuhan yang tak menghendaki perubahan menurut zaman. Untuk pemikiran pembaharuan Islam yang terakhir mengenai pengembangan pendidikan ilmu pengetahuan, Muhammad Amduh dan Rashid Ridho berusaha merubah sistem pembelajaran tradisional ke pembelajaran modern. Maka dari itu, sekolah-sekolah Islam modern pun perlu dibuka, di mana dalam mata pelajarannya juga perlu ditambahkan kurikulum mata pelajaran teknologi, sosiologi, pendidikan moral, ilmu bumi, ekonomi, ilmu hitung, kesehatan dan bahasa asing. Di samping pendidikan agama, sebaliknya, pada lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah militer, kedokteran, teknik, dalam mata pelajaran perlu ditambahkan kurikulum pelajaran agama, agar para pelajar dan umat Islam lainnya dapat mengejar ketertinggalan mereka di zaman yang sudah modern ini. Baiklah teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.